Perkenalkan, namaku Putra, usia 27 tahun. Melalui channel ini, saya mau berbagi pengalamanku di dunia pelangi. Seperti ini ceritaku. Semenjak kepindahan kosku, awalnya tidak pernah dan tak menyangka kalau tetangga kosanku menjadi teman baikku. Namanya Ivan. Usianya sekitar 30 tahun. Profesi sebagai security di salah satu gedung perkantoran. Perkenalan dengannya ketika menunggu antrian kamar mandi. Ivan yang saat itu hanya mengenakan handuk saja. Kulit sawo matang dan perut rata menyerupai roti sobek. Futsal menjadi kegemaran dia dalam berolahraga. Karena sudah saling kenal, jadi kita berdua tak segan lagi untuk masuk ke kamar. Terkadang aku yang masuk ke kamarnya atau Ivan yang masuk ke kamarku. Dan tak hanya itu, tidur pun selalu bersama. Dalam benakku timbul pertanyaan, apakah Ivan ini menyukai sesama jenis juga? Tak berani aku melontarkan pertanyaan itu. Biarlah mengalir seperti air. Toh nanti akan ketahuan juga. Mungkin aku salah satu orang yang tidak mengetahui ciri-ciri kalau seseorang itu homoseksual. Tak ada kecurigaanku terhadap Ivan. Kami tidur pun tak ada yang kami lakukan. Ivan menurutku dia seorang laki-laki yang baik, penuh perhatian. Dia selalu membantuku dalam hal apapun. Tidak termasuk materi. Bukan aku merendahkan profesi seseorang. Pendapatan atau gaji untuk security memang pas-pasan. Semakin hari, semakin dekat persahabatanku dengan Ivan. Dan anehnya, perasaan nyaman bila dekat di samping Ivan. Dia yang selalu ada buatku. Setelah sekian lama aku putus dengan pacarku setahun yang lalu. Dengan kehadiran Ivan, semangatku hidup kembali. Walau hanya angan-angan dan halu terhadapnya. Seiring berjalannya waktu, aku pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan kepada Ivan. Mas, bisa bicara sebentar? Bicara? Memang dari kemarin tidak bicara. Serius mas, ada yang saya mau bicarakan. Ya udah, bicaralah. Saya seorang gay mas. Dari awal bertemu, saya suka sama kamu mas. Saya tahu. Jadi, Mas Ivan tahu dari mana, Mas? Ya, dari sikap dan perhatian kamu. Terus, kok Mas Ivan tidak menghindar? Buat apa saya menghindar? Berteman kan dengan siapa saja, tanpa harus melihat status. Lalu, gimana mas? Apa mau kita pacaran? Kalau untuk itu Putra, aku belum bisa. Saat ini juga aku punya pacar perempuan. Sudah lama kami pacaran. Tahun ini
mau rencana menikah. Baiklah Mas, saya akui keputusannya. Tapi kita masih bisa jadi teman kan Mas? Tentu bisa lah. Apapun keputusan Mas Ivan harus aku terima. Yang terpenting aku merasa lega ketika mengungkapkan perasaan itu. Jawaban yang keluar membuatku tersadar bahwa tak semua orang menerima kemauan kita. Semenjak kejadian itu, Mas Ivan agak sedikit berubah. Tidak pernah lagi menginap di dalam kamarku. Setiap saya tawarkan menginap, selalu ada alasan. Saya pun mengerti. Mungkin dia risih satu kamar denganku. Aku memang harus membuang jauh-jauh perasaan itu. Mas Ivan hanya menganggap aku sebagai teman saja. Awal Februari merupakan awal kesedihanku, di mana Mas Ivan pindah dari tempat kosnya. Karena kontrak habis dan ditugaskan di tempat pekerjaan yang lain. Tidak lagi ada perjumpaan dengan Mas Ivan. Hanya ponsel yang bisa menghantarkanku untuk tetap berkomunikasi. Mas Ivan sesekali menawarkan aku untuk datang ke tempat kos barunya. Tapi dengan kerjaanku yang sedikit padat, jadi aku tidak bisa berkunjung. Walau sebenarnya aku kangen dengan sosoknya Mas Ivan. Dengan kehadirannya saja aku sudah merasa tenang. Karena rindu yang tak terbendung lagi, pada akhirnya aku pun menyempatkan untuk datang ke tempat kosnya Mas Ivan. Aku dan Mas Ivan mengatur jadwal untuk bertemu. Disesuaikan dengan hari libur. Karena Mas Ivan liburnya hari biasa, jadi aku sengaja ambil cuti. Dikarenakan liburku di hari weekend. Setelah kita atur jadwal, lalu kita janjian. Aku berangkat dengan kendaraan motor dan jalan dengan alamatnya Mas Ivan kasih. Tidak terlalu sulit rupanya alamat tersebut. Hanya saja untuk menuju kos dilalui dengan jalan gang sempit. Agar tidak keliru, Mas Ivan menyuruhku menunggu dan dijemput di depan supermarket terdekat. Setelah sampai, aku pun mencoba menghubungi Mas Ivan. Mas Ivan, saya sudah sampai. Oke, tunggu sebentar ya. Saya jalan ke situ. Dari kejauhan sudah tampak Mas Ivan menghampiri. Dengan pakaian kaos hitam, celana pendek futsal, dan topi hitam. Halo Mas, apa kabar? Baik, kamu? Baik juga Mas. Mas, gimana kalau Mas Ivan saja yang di depan? Saya nggak tahu jalan. Oh, boleh. Apa sih yang gak buat kamu? Begitu candanya terhadapku. Hal itu membuatku hatiku berbunga-bunga.
Ah, bisa aja kamu, Mas. Kendaraan mulai melaju. Tak jauh dari gang itu, sampai di kosnya Mas Ivan. Sorry ya Putra, tempatnya tidak terlalu bagus. Ya Mas, santai aja kali. Gimana Mas dengan tugas barunya? Ya gitulah, namanya kan baru, jadi mesti adaptasi dulu. Dengan rekan yang lain masih baru kenal sedikit-sedikit. Di kos ini nggak ada satu profesi seperti kosan yang lama. Bagus lah Mas, nggak saling kenal biar lebih privacy. Emang mau ngapain pakai privasi segala? Enggak, maksudnya kan ada orang yang nggak mau diganggu karena mau istirahat kan. Nggak kayak di sana. Terkadang saya dengar kalau malam-malam sering ada yang gedor-gedor pintu, Mas. Sampai kaget aku dengar. Kirain ada penggerebakan. Bisa aja kamu. Oh iya, Mas Ivan udah makan? Belum, baru pulang juga ini. Saya pesenin aja ya Mas, pakai online. Jadi ngerepotin kalau gitu. Harusnya saya yang menjamu. Gak apa-apa, apa sih yang gak buat kamu Mas? Cie, dibales nih. Canda-candaan seperti ini yang membuat saya kangen kepada Mas Ivan. Makanan datang tak perlu menunggu lama, kami langsung menyantap karena lapar. Kala itu, situasinya sangat sunyi diikuti hujan gerimis. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kata Mas Ivan, sebaiknya aku menginap saja. Ide itu pun aku menyetujuinya. Toh besok pun libur cuti. Dan Mas Ivan pun jadwal libur kerja. Mas Ivan meminjamkan baju yang lusuh dan longgar. Celana boxer yang selalu Mas Ivan pakai. Gak apa-apa kan Putra? Kamu pakai baju butut ini? Gak apa-apa Mas, yang penting badanku terbungkus. Kamu kalau mau tidur duluan gak apa-apa. Saya mau ngerokok dulu di luar. Baik Mas. Belum ngantuk sih, tapi rebahan saja. Sambil tiduran di atas kasur yang hanya berukuran 90x12. Ada sekitar 1 jam aku memainkan ponsel dan Mas Ivan pun masih asik dengan handphone dan rokok yang dia masih di tangannya. Entah karena kecapean atau ngantuk, saat itu aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Rupanya aku tertidur dengan pulas. Di pertengahan tidurku, aku terbangun karena gerakan Mas Ivan yang tidur di sampingku. Setelah aku melihat Mas Ivan, dan aku tertidur kembali.
Kami saling membelakangi. Di sela tidurku, aku terbangun kembali karena terasa sesak dadaku, seperti ada beban berat di pundakku. Ketika mataku kubuka, Mas Ivan memelukku dari belakang. Dia tahu aku terbangun. Mas Ivan pun berkata, "Gak apa-apa kan aku memeluk seperti ini?" Dengan setengah kesadaran tidur, aku menjawab, "Iya mas, gak apa-apa." Keesokan paginya, aku bangun karena tak kuat mau buang air kecil. Dalam ingatanku masih terbayang dengan kejadian semalam. Apa hal itu kenyataan atau mimpi? Ketika Mas Ivan memelukku dari belakang. Rasa penasaran itu tak pernah aku tanyakan kepada Mas Ivan. Aku tidak mau terulang kedua kali. Waktu aku menyatakan suka terhadapnya. Takut kalau Mas Ivan membenci dan ilfil padaku. Siang harinya aku berkemas untuk pulang. Sebelumnya itu, aku coba untuk membersihkan kamar Mas Ivan yang saat itu berantakan. Mas Ivan masih dengan kain sarungnya tertidur pulas. Dan tak lama dia terbangun, mendengar suara air dari perasan kain pel. "Ngapain kamu?" "Ini mas, lagi pel lantai. Lantainya kotor." Memang pada dasarnya aku gak bisa melihat kamar berantakan. "Gak usah, nanti malah merepotkan kamu Putra." "Gak apa-apa mas, hitung-hitung olahraga." "Oh iya mas, selesai ini saya mau pulang. Ada kerjaan rumah yang mesti aku selesaikan." "Apa enggak sore saja pulangnya atau malam?" "Jangan mas, takutnya hujan seperti kemarin." "Oh gitu. Baiklah Putra. Kamu gak kapok kan main sini?" "Enggak lah mas. Malah aku maunya sering-sering main sini." "Loh gak apa-apa lah. Main aja kesini. Pintu terbuka buat kamu." Begitu candaan Mas Ivan. Dan aku pun cuma bisa tersenyum bahagia.